Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana hari ini? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan di era menghadapi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini juga. Baik, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan dengan model pembelajaran discovery learning. Sebelum mengawali pematerian, saya akan men-sharekan salah satu video. Silakan kalian simak baik-baik. Baik, Pak. Oke, videonya sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan meminta pada kalian satu orang untuk menanggapi mengenai video yang telah saya sampaikan kan, dan satu orang lagi untuk menanyakan permasalahan atau pertanyaan apa sih yang ada dalam video tersebut. Silakan. Rizka, Pak, izin Ya. menanggapi. Ya, silakan. Menurut saya dalam video tersebut menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang. Nah, dimulai dari akar,
terus tumbuh batang, terus biji. Setelah itu tumbuhnya daun yang dimana dalam waktu 25 hari. Tanggapan yang bagus dari Saudari Rista. Baik, silakan satu orang lagi untuk menyampaikan permasalahan yang ada dalam video tersebut. Silakan siapa? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Sebenarnya apa contoh pertumbuhan dan perkembangan pada video yang sudah disampaikan tersebut, Pak? Pertanyaan yang bagus dari Saudara Gary. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang dari Gary sampaikan, saya telah menyiapkan dua contoh tanaman. Di sebelah kanan saya ini merupakan tanaman yang sering kita kenal ini dengan nama bluedrue. Kebetulan tanaman bluedrue ini telah ditumbuhi oleh bunga. Sedangkan di sebelah kiri saya ada tanaman yang sering kita kenal dengan aglonema. Terdapat perbedaan dari kedua tanamannya ini, yaitu bluedrue telah tumbuhnya bunga, dan sedangkan pada tumbuhan aglonema belum ditandai ada bunga. Ada yang bisa menjelaskan contoh pertumbuhan dan perkembangan dari kedua tanaman yang telah saya tampilkan? Silakan siapa? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Desta. Berdasarkan apa yang telah Bapak tadi perlihatkan, dua tanaman tersebut, bluedrue dan aglonema. Contoh pertumbuhan itu terdapat pada tanaman aglonema, sedangkan contoh perkembangan itu terdapat pada tumbuhan bluedrue, Pak. Sudah yakin dengan jawabannya? Yakin, Pak. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Desta. Jadi yang dimaksud dengan perkembangan yaitu adalah perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandainya dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Pada tumbuhan ditandainya dengan kemampuan tumbuhan untuk menghasilkan gamet, bunga, buah, dan yang merupakan tanda kedewasaannya. Sedangkan pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandainya dengan ada penambahan ukuran yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Betul yang dikatakan oleh Rista, jadi tumbuhan bluedrue ini menunjukkan contoh perkembangan, sedangkan pada tanaman aglonema ini menunjukkan contoh pertumbuhan. Oke, baik. Kalau begitu minggu sebelumnya saya telah menyampaikan untuk membuat kelompok ya. Bagaimana? Sudah siap untuk presentasi? Siap, Pak. Kelompok satu, siap. Baik, silakan Sudah langsung siap, Pak. dipresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, Pak. Apakah PPT-nya sudah tampil? Ya, sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, saya dan Gary akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Baik, di sini langsung saja pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, dan juga massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dengan angka. Juga merupakan proses bertambahnya biomassa, berat, volume, dan jumlah yang sifatnya tetap atau irreversible. Proses pertumbuhan itu ada 4 fase, yaitu fase atau fase di mana awal pertumbuhan. Yang kedua ada fase logaritmik, dan yang ketiga ada fase net, dan yang terakhir itu ada fase stasioner. Selanjutnya ada pengertian dari perkembangan. Perkembangan merupakan proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa, yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung dengan angka.
Berikut ini merupakan gambar atau skema dari contoh proses pertumbuhan dan perkembangan. Di sebelah kanan saya ada sebelah kiri saya ada proses pertumbuhan di mana mulai dari biji, terus tumbuhnya batang, tumbuhnya daun, terus di sini contohnya itu tanaman pada monokotil. Yang selanjutnya ada proses perkembangan, yang dimana proses perkembangan itu ada tiga tahap. Yang pertama ada pembentukan tunas, yang kedua ada pertumbuhan vegetatif, dan selanjutnya ada pembungaan dan reproduksi. Nah, yang pertama itu proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Yang kedua meliputi perubahan bentuk dan tingkat, dan yang ketiga itu terjadi diferensiasi sel, histogenesis, organogenesis, dan gametogenesis terbentuk bunga. Perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman atau periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Perkecambahan itu dimulai sejak penyerapan air oleh biji atau yang disebut dengan ambibisi. Tahap dari perkecambahan itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu munculnya plantuna atau berupa tanaman kecil. Setelah munculnya plantuna itu terjadilah pembentukan plumula yang menjadi batang. Setelah itu terjadi pembentukan radikula yang dimana radikula itu nantinya akan membentuk menjadi akar. Nah, di sini ada macam-macam perkecambahan itu ada dua. Yang pertama ada epigel dan yang kedua itu ada hipogel. Berdasarkan gambar ini sangat signifikan ya perbedaan antara epigel dan juga hipogel, yang dimana epigel ini sudah sangat jelas bahwa saat dewasa tanamannya itu bijinya itu terangkat ke atas, sedangkan hipogel tetap di dalam tanah. Nah, di epigel ini ada tiga tahap juga, ada hipokotil, ada kotiledon, dan juga ada epikotil. Epikotil itu di mana biji tanaman itu terangkat ke atas dan tumbuh batang. Nah, hipogel sendiri itu ada 4, hipokotil, di mana hipokotil itu tumbuhnya akar, dan juga epikotil tumbuhnya batang. Epikotil itu ada 2 seperti dalam gambar ini, dan yang terakhir itu ada kotiledon dan juga hipokotil. Pertumbuhan primer ini terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer. Berlangsungnya itu pada embrio, yaitu ujung batang dan juga ujung akar. Berikut macam-macam dari pertumbuhan primer. Yang pertama ada pertumbuhan primer pada akar, di mana pertumbuhan primer pada akar itu meliputi pembelahan sel, pemanjangan, dan juga diferensiasi. Yang kedua ada pertumbuhan primer pada batang, yang meliputi daerah pertumbuhan, yaitu titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan diferensiasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Gary Mustari, silakan. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu yang ketiga, pertumbuhan sekunder, yaitu aktivitas sel-sel meristem sekunder, kambium dan kambium gabus. Dijumpai pada tumbuhan dikotil, gimnospermae, dan menyebabkan pembesaran ukuran diameter. Tahapan pertumbuhan sekunder yaitu yang pertama, sel-sel kambium vaskuler terletak di antara xilem dan flum. Lalu yang kedua, sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam xilem dan ke arah luar flum. Dan yang ketiga, yaitu pembelahan sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang. Lalu yang keempat, yaitu 6 tahapan pembuangan. Yang ke-6 tahap pembungaan. Yang pertama, yaitu induksi bunga. Yang kedua, inisiasi bunga. Yang ketiga, menuju bunga mekar. Yang keempat, antesis. Yang keempat, penyerbukan dan pembuahan. Dan yang keenam, perkembangan pemasakan buah dan biji. Pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
Faktor internal terdiri dari dua, yaitu genesis dan hormon. Genetis yaitu gen atau hereditas pada tumbuhan. Lalu hormon yaitu berupa hormon auksin, etilen, gibrelin, asam absisat, lalu sitokinin, asam traumalin, dan kalin. Lalu ada pada faktor eksternal, itu nutrisi, yang merupakan unsur makronutrien dan mikronutrien. Digunakan sebagai sumber energi dan penyusun komponen, misalnya karbon dioksida. Lalu yang kedua yaitu cahaya. Cahaya yang berfungsi untuk fotosintesis. Lalu yang ketiga yaitu suhu, yang membantu proses katalisator enzim. Enzim bereaksi jika suhu berada pada suhu yang optimal. Lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu kelembapan. Kelembapan berpengaruh terhadap penguapan atau transpirasi. Jika kelembapan rendah, maka proses transpirasi akan meningkat sehingga air dan zat akan meningkat pula. Lalu yang kelima, aerasi, itu kandungan oksigen dalam tanah. Untuk aerasi pada akar, jika aerasinya baik, maka akar dapat membantu penyerapan nutrisi pada akar dan juga membantu perkembangan sel-sel pada akar. Mungkin sekian dari kelompok saya dan Rista. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengapa kelembaban udara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Ya, silakan. Mau dijawab langsung atau ditampung terlebih dahulu? Mungkin pertanyaan dari Ucu ditampung terlebih dahulu, Pak. Oke. Sambil menunggu jawaban dari kelompok 1, silakan ada yang ditanyakan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengapa kelembaban udara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Oke. Silakan langsung dijawab saja untuk kelompok 1. Izin menjawab, Pak, untuk pertanyaan dari Ucu. Ya, silakan. Mungkin karena kelembapan mempengaruhi penguapan pada air, yang berhubungan dengan penyerapan pada nutrien. Lalu penguapan air akan meningkat apabila kelembapan udaranya rendah. Akibatnya tumbuhan dapat menyerap banyak nutrien. Keadaan ini yang memicu pertumbuhan pada tanaman, Pak. Oke. Bagaimana jawabannya, Dokter? Satu pertanyaan lagi, silakan dijawab dari saudari saya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Berdasarkan apa yang telah ditanyakan, menurut saya kenapa suhu sangat berpengaruh itu karena suhu itu senantiasa sangat berpengaruh ya terhadap proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Suhu yang ideal atau yang baik itu sangat juga diperlukan ya dalam pertumbuhan dan perkembangan. Lalu suhu berapa sih yang baik itu untuk pertumbuhan dan perkembangan? Nah, suhu yang baik itu kisarannya sekitar 10 sampai 38 derajat Celcius. Sedangkan tanaman itu tidak akan tumbuh dan juga berkembang jika suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius dan di atas 40 derajat Celcius. Itu Pak kira-kira. Oke. Bagaimana saudari Septi? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Pak. Oke, mungkin cukup untuk pertanyaan kita kali ini. Silakan disimpulkan dari kelompok 1. Perwakilan saja ya.
izin menyimpulkan, Pak. Ya. Jadi kesimpulannya pertumbuhan adalah suatu proses pertumbuhan ukuran dan volume serta jumlah secara irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Bila kita ingin menanam biji tanaman, dapat diamati bahwa dari hari ke hari terjadi perubahan yang sangat tinggi. Secara kualitatif, terlihat bentuk awal yang berupa biji yang demikian sederhana menjadi bentuk tanaman yang lengkap. Faktor eksternal atau lingkungan yang berpengaruh adalah faktor iklim, tanah, dan biologis. Faktor internal terdiri atas faktor intrasel, yaitu sifat dari induknya, dan faktor intrasel yaitu macam-macam hormon, antara lain yaitu auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, etilen, asam traumalin, dan kalin. Mungkin begitu saja kesimpulan yang dapat saya simpulkan, Pak. Oke. Selanjutnya silakan tutup untuk presentasi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri applause untuk kelompok 1. Baik, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kita semua atau kalian semua bisa memahami materi-materi yang telah disampaikan. Pesan Bapak untuk semuanya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, stay safe dan stay healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh Terima kasih, meninggalkan Bapak Efri. Zoom.